Hai, kali ini kita akan mempelajari bagaimana mengakses database MySQL melalui script PHP. Untuk kali ini kita akan menggunakan database coba yang telah kita buat sebelumnya yang berisi sebuah tabel bernama hewan dengan isinya beberapa data. Karena ini masih mempelajari cara-caranya dulu, kita akan menyimpan script kita di folder belajar kita, yaitu di sum.htdocs belajar. Untuk itu kita buka editor kita, lalu kita ketikkan script sebagai berikut. Saya simpan sebagai mysql1.php. Yang pertama kali harus kita lakukan adalah membuka koneksi ke database MySQL yang berada di lokasi yang sama dengan web server. Karena itu alamatnya adalah di localhost. Lalu untuk mengakses MySQL Server kita membutuhkan akun user database. Kita bisa menggunakan root dan secara default dari SAM, root ini tidak memiliki password. Jadi passwordnya kosong. Sintaksnya adalah mysql connect localhost, usernya root, dan passwordnya kosong. Hanya saja kita perlu menyimpan koneksi ini sebagai suatu referensi supaya nanti akan dipakai di dalam query-query kita. Jadi, kita tampung koneksi ini ke dalam suatu variabel PHP yang kita namakan $koneksi dan diakhiri dengan titik koma. Itu adalah tahapan yang pertama dilakukan. Tahapan yang kedua adalah kita perlu memberitahu bahwa kita akan menggunakan suatu database tertentu. Karena itu, kita gunakan $pilih db adalah mysql select db. Melalui jalur $koneksi kita pilih database coba. Itu adalah dua tahapan utamanya. Kedua tahapan ini akan selalu kita lakukan setiap bagian awal dari sebuah script PHP yang menghubungi database. Setelah tahapan awal, barulah kita bisa memulai query. Umpamanya kita melakukan query untuk menyimpan sebuah nama hewan baru. Jadi kita susun SQL untuk menyimpan nama hewan, umpamanya gorila. Susunan SQL-nya adalah $SQL insert into hewan nama value yang dimasukkan adalah gorila. Tutup petik dan tutup sintaksnya. Ingat, di dalam SQL semua teks harus diapit oleh tanda petik. Karena kita telah berada di dalam tanda petik 2, maka tanda petik yang kita gunakan di sini adalah tanda petik 1. Dan kebalikannya, kalau tadinya kita berada di dalam tanda petik 1, maka yang kita gunakan di sini adalah tanda petik 2, asalkan tidak ada variabel di dalamnya. Setelah SQL-nya kita susun, lalu query ini kita jalankan. Jadi kita jalankan query, tetapi setelah kita jalankan, kita perlu mengetahui hasilnya. Untuk itu, hasilnya kita tampung ke dalam suatu variabel. Dan tampung hasilnya $query sama dengan mysql query $koneksi $SQL. Hasil dari menjalankan query ini ada dua kemungkinan. Query-nya gagal dieksekusi ataupun query-nya berhasil dieksekusi. Kalau query-nya berhasil, maka $query akan bernilai true. Kita bisa memeriksanya if $query sama dengan true. Atau bisa kita singkat dengan sederhana if $query. Sama saja hasilnya. Saya kembalikan if $query sama dengan true. Kita lewati dulu. Kita lanjutkan dengan memeriksa kalau query tidak sukses dijalankan. Kalau query gagal dijalankan,
maka $query akan bernilai false atau cukup dengan else karena kita sudah memeriksa true. Else, maka apa yang dilakukan diletakkan di sini. Kita kembali ke query kalau bernilai true. Umpamanya kita mencetak pesan berhasil. Kita ekokan, echo data berhasil dimasukkan. Dan kita berikan pesan gagal, echo data gagal dimasukkan. Itulah dasar utama, konsep paling mendasar dari bagaimana PHP mengakses database MySQL. Kalau kita jalankan script ini, kita ketikkan localhost/belajar/mysql1.php, maka akan muncul pesan data berhasil dimasukkan. Kita bisa membuktikannya dengan membuka phpMyAdmin, lalu kita refresh tampilan database coba ini yang menampilkan tabel hewan. Kita lihat sekarang sudah masuk sebuah data baru bernilai gorila. Kembali ke script kita. Kapan query ini gagal dijalankan? Query ini gagal dijalankan kalau terjadi umpamanya koneksi ke database terganggu. Lalu kalau terjadi kesalahan dalam menyusun SQL. Umpamanya kita edit atau kita ganti SQL kita dengan mengganti into dengan intro. Ini akan menyebabkan SQL-nya error. Lalu kalau kita simpan dan jalankan kembali script kita, maka sekarang muncul pesan data gagal dimasukkan. Dan kalau kita kembali memeriksanya di phpMyAdmin, kita refresh tampilan database-nya, tidak ada data yang masuk. Kembali ke SQL-nya, kalau saya kembalikan ke sintaks yang benar, lalu saya ganti nama hewannya dengan yang baru, lalu saya refresh kembali script-nya, maka sekarang kembali berhasil memasukkan datanya. Dan sekarang datanya sudah berjumlah 8. Sekarang kita akan membuat script baru bagaimana PHP mengambil data dari MySQL. Kita buat script baru yang kita namakan mysql2.php. Seperti sebelumnya, kita awali dengan membangun koneksi dan memilih database. Hanya saja, mengingat bahwa kita akan melakukannya berkali-kali untuk script-script berikutnya, dalam membangun koneksi dan memilih database ini, kita pisahkan ke dalam suatu file tersendiri. Jadi, yang saya ketikkan di sini adalah include koneksi.php. Kita akan mengincludekan sebuah file bernama koneksi.php. Yang mana filenya? Kita buat filenya, kita buat sebuah file baru, kita simpan dengan nama koneksi.php, lalu kita masukkan isinya hanya 2 baris saja, yaitu apa yang telah kita buat di contoh 1 sebelumnya. Supaya lebih gampang, kita copy saja script dari contoh 1 ini, yaitu bagian membangun koneksi dan bagian memilih database-nya. Kita copy, Ctrl C, lalu kita pindah ke koneksi.php, kita paste atau Ctrl V ke sini dan kita simpan. Jadilah koneksi PHP-nya, bisa kita tutup dan kita kembali ke MySQL 2. Sekarang perintah include-nya sudah bisa dijalankan. Lalu setelah membangun koneksi melalui include, kita menyusun SQL untuk mengambil data dari tabel hewan. Umpamanya kita mengambil data hewan yang bernama ayam. Kita susun SQL-nya, $SQL sama dengan select bintang, ambil semua, from hewan, dari tabel hewan, where, di mana,
Yang kita cari adalah kolom yang isinya berisi data nama hewan ayam, where nama sama dengan ayam. Sekarang kita akan menjalankan query dan hasil query-nya kita tampung ke dalam variabel $query. Jadi, kita buat variabel $query, lalu kita jalankan MySQL query dengan koneksi $koneksi. $koneksi ini berasal dari variabel yang berada di dalam koneksi.php. Query yang kita jalankan adalah $SQL. Lalu, query ini akan menghasilkan dua kemungkinan, gagal atau berhasil. Kalau query berhasil dijalankan, kita periksa dengan if $query. Dan kalau gagal dijalankan, kita cukup menuliskan else karena kita melanjutkan blok if. Kita lanjutkan blok if-nya dengan else. Kita cetak pesan echo gagal mengambil data. Kalau berhasil, kita bisa membuktikannya dengan memeriksa ada berapa data yang berhasil didapatkan query. Kita menggunakan MySQL 6 rows $query. Kalau kita mau cetak ke layar, kita gunakan pesan echo berhasil mendapatkan data sejumlah baris. Jadi MySQL 6 rows memberitahu kita ada berapa baris data yang didapatkan dengan sintaks select bintang from hewan where nama sama dengan ayam. Jika memang ada, maka berhasil mendapatkan satu baris. Tetapi jika tidak ada ayam di dalam database, maka akan mendapatkan data sejumlah 0 baris. Kalau ini kita jalankan, kita ganti ke MySQL 2, maka dicetaklah pesan berhasil mendapatkan data sejumlah 1 baris data, karena kita memang mencari data yang sudah ada. Umpamanya kita mencari data yang belum ada, umpamanya kita ganti ayamnya dengan rendang. Kalau kita simpan dan kita refresh tampilannya, query-nya berhasil dijalankan, tetapi data yang didapatkan adalah 0 baris, artinya tidak ketemu data yang sesuai. Kalau kita ganti sintaks query-nya dengan merubah sintaksnya, umpamanya kita ganti from menjadi form. Lalu ini kita kembalikan ke ayam, lalu kita simpan dan kita refresh tampilannya, maka akan muncul pesan gagal mengambil data, yaitu yang ini, gagal menjalankan query. Kita kembalikan form menjadi from, kita refresh kembali tampilannya, maka berhasil mendapatkan data sejumlah 1 baris. Kita lanjutkan script ini. Kalau sudah tahu kita berhasil mendapatkan data, bagaimana mencetaknya? Kita belum dapat langsung mencetak data dari dalam $query ini, karena $query ini masih berupa objek mentah. Kita perlu mengeluarkannya dengan menggunakan fetch. Jadi, keluarkan data dari $query dengan fetch. Fetch ada 2 macam. Yang utamanya yaitu fetch assoc, fetch menggunakan nama kolom, dan fetch row, fetch menggunakan nomor kolom. Atau gabungan dari keduanya yaitu fetch array, mendapatkan dua-duanya yaitu nama kolomnya dan juga nomor kolomnya. Kalau kita menggunakan fetch assoc, sintaksnya adalah MySQL fetch assoc, tetapi perlu kita tampung ke dalam sebuah variabel dulu. Kita beri nama variabelnya $data MySQL fetch assoc. Mengeluarkan data dari $query dalam bentuk array asosiatif. Jadi
data ini akan berupa array asosiatif karena kita menggunakan fetch assoc. Kalau kita ingin melihat isi array, kita bisa menggunakan print recursive $data. Sekarang kita refresh tampilan ini, maka keluarlah data seperti ini. Berhasil mendapatkan data sejumlah 1 baris dan dicetaklah array menggunakan asosiatif, yaitu menggunakan nama indeks bukan nomor indeks, dan isinya adalah ayam. Kalau kita betul-betul hanya mengeluarkan data aslinya saja, yaitu ayamnya saja, kita bisa menggunakan echo $data, gunakan nama kolomnya sebagai index array. Kalau kita simpan dan kita jalankan, maka keluarlah ayam. Ada satu hal yang penting di sini, bahwa mengeluarkan data dari $query menggunakan fetch hanya dapat mengeluarkan baris data satu persatu, tidak dapat mengeluarkan data sekaligus. Jadi, kalau kita ingin mengambil semua data hewan yang ada di dalam tabel hewan, umpamanya kita hapus ini, lalu kita simpan dan kita jalankan, maka terlihatlah bahwa kita berhasil mendapatkan data sejumlah 8 baris, tetapi yang kita cetak hanya data pertama saja. Bagaimana mengeluarkan semua datanya? Untuk itu, kita perlu membungkus fetch ke dalam suatu looping.